Halo teman-teman, hai, balik lagi di channelnya Mas Do Oracle. Hai guys, apa kabar? Semoga selalu sehat dan berbahagia selalu. Teman-teman, Mas Do akan lanjut pembacaan general reading ya. Mas Do akan bacain umum aja ya. Jadi guys, ini bisa sudah terjadi, bisa belum ya. Energinya juga bisa vice versa, bisa bolak-balik, oke? Teman-teman, ambillah sisi positif dari pembacaannya Mas Do Oracle. Guys, tema yang Mas Do angkat malam ini adalah ya, yang ingin menyentuh kamu saat ini. Oke. Ini udah ada kartu tarot nih, Mas Do shuffle dulu. Teman-teman yang baru bergabung, Mas Do ucapin selamat datang. Yang baru bergabung ingin lebih dekat sama Mas Do atau ingin ke coaching ya, atau ingin baca umum ya, atau ingin dibacakan, boleh lari ke personal reading, boleh kontak Mas Do di Instagram ya, di @masdooracle. Oke, ini udah lagi di shuffle ya. Yang ingin menyentuh kamu saat ini. Oke, ini ada kartu loncat ya. Temperance. Jumping card, oke. Oke. Yang ingin menyentuh kamu saat ini ya. Oke, teman-teman, Mas Do di sini baca akan apa adanya aja ya. Jadi Mas Do harap kalian bisa mengambil yang positif lah ya, teman-teman. Kita udah dewasa ya, kalian udah tahu mana yang baik dan mana yang buruk gitu ya. Oke. Kita akan lihat siapa sih yang ingin menyentuh kamu saat ini ya. Ini udah Mas Do shuffle dan dapatlah 8 kartu atau 8 deck ya. Oke, sebelum kita mulai sama seperti Mas Do bilang tadi ya. Yang ingin dibacakan ya, ingin request judul boleh dari komen atau boleh dari Instagram, follow aja di @masdooracle. Langsung aja kita mulai dari yang pertama. Di sini ada gambaran kartu Temperance ya. Mas Do liatin dulu kartunya ya. Temperance adalah gambaran kartu seseorang sedang mencari keseimbangan, balance ya. Di sini saya melihat ada seseorang ya yang sedang mencari keseimbangan, atau kalau diarahkan ke kamu, si dia ini sedang mencari keseimbangan atau sedang mencoba untuk lebih dekat lagi dengan kamu ya. Berarti di sini ada seseorang yang mungkin baru ya, hubungannya itu masih biasa aja sama kamu, nggak ada lebih ya, nggak ada spesialnya gitu. Dan dia tersiksa sekali dan ingin mencoba, teman-teman. Dia mencoba melangkah lebih dekat. Oke. Berarti di sini ada orang dari luar atau eksternal ya yang ingin lebih mendekat ke arah kamu. Itu temperance ya, keseimbangan ya. Selain itu juga temperance ini juga mengartikan adjustment atau pembiasaan. Dan dia di sini sedang mencoba membiasakan ya. Ini bisa dia membiasakan kamu untuk lebih mengenal dia, atau dia juga ingin membiasakan kamu itu lebih akrab ya gitu ya, atau adaptasi. Jadi di sini dia sedang berusaha guys. Kalau saya lihat ini bukan pasangan ya, karena dia masih berusaha nih. Kalau pasangan otomatis ya dia nggak akan temperance lagi, pasti dia sudah mendekat. Nah, jadi yang ingin menyentuh kamu ini adalah orang dari pihak luar ya, eksternal ya. Ini bisa rekan kerja ya, bisa sahabat, bisa teman, banyak macam lah gitu ya. Dan di sini dia lagi mencoba, teman-teman, lagi mencoba mendekati, baru berusaha lah gitu ya. Jadi belum seutuhnya memiliki kamu gitu ya. Dan dia sedang membiasakan. Agar apa? Agar kamu itu juga bisa mencintai dia. Oke, itu baru yang pertama, temperance ya. Jadi di sini ada kayaknya penggemar ya. Saya bilang penggemar karena dia mencoba ya untuk mendekati kamu. Itu yang pertama. Yang kedua ada gambaran the world di sini. Oke. Saya kembalikan lagi. The world adalah gambaran representasi ya, presentasi antara awal dan akhir atau akhir dan awal ya, ending and beginning ya. Teman-teman, di sini dia itu baru mengalami ending, baru mengalami yang namanya putus berarti, atau berpisah atau bercerai. Oke. Dan di sini dia sedang mencoba lagi awal mula gitu ya. Mencoba mendekati kamu yang tadi sedang mencari keseimbangan ya kan. Nah, itu the world. Oke. The world juga bisa diartikan kemenangan ya. Selain kemenangan juga bisa gambaran graduasi ya, atau victory ya. Berarti kalau kita lihat dia ini berhasil guys ya. Dan buktinya kamu tuh jadi lebih dekat sama dia ya. Berarti di sini kalau kita bisa bilang ya, dia itu belum jadi pasangan kamu tapi udah dekat gitu. Berarti si ini tadi, penggemar ini udah mulai dekat sama kamu ya. Dan dia mulai berhasil. Ada gambaran kamu itu pun kayak ya apa juga lah gitu ya kan. Memberikan apa juga lah, tidak menolak mentah-mentah gitu ya. Jadi di sini gambarannya dia masih mencoba, berusaha ya, berusaha untuk mendapatkan hati kamu ya, yang mana di sini dia juga baru putus. Kalau kita lihat ya ada ending dan dia mencoba yang baru, beginning ya.
Nah, ini penggemar nih kalau kita bisa bilang ya. Yang ketiga ada gambaran The Empress ya. Kartu ini adalah gambaran kalau muncul ya itu dia itu sedang menciptakan. Nah, itu tadi saya bilang, dia sedang berjuang di sini. Si penggemar kamu ini sedang berjuang mendapatkan kamu. Mungkin tanpa kamu sadari, mungkin ya kamu mikir, "Oh iya, ini mungkin dia hanya baik aja gitu ya." Mungkin kitanya belum merasa peka atau yang belum merasa. Tapi sebenarnya tujuan dia adalah ingin mendapatkan. Ya itu tadi, ingin menyentuh. Ya, ingin ada lebih kontak fisik yang lebih dekat gitu ya. Ya, sedang usaha gitu ya. Dan juga The Empress juga bisa gambaran sensuality ya. Sensualitas ya itu tadi guys, dia dengan mencaranya itu dengan sensual, maksudnya lemah lembut ya. Ya intinya berbeda lah, dia tidak menunjukkan sifat aslinya saat ini ya. Dia berbeda dengan sifat aslinya ya. Seperti itu dia akan lebih ramah dengan orang tuh, tidak seperti ke kamu lah gitu. Ya. Si penggemar ini kalau ke kamu itu dia mengarahkannya lebih sensual ya, lebih kayak misalnya contoh nih, kamu dan teman sama-sama satu gender gitu ya, dia datang mendekat. Kalau ke kamu tuh perlakuannya beda, spesial. Kita pasti merasakan dong kalau ada orang mencoba lebih dekat, ya kan? Dengan perlakuan yang beda, mungkin kamu mulai terasa gitu ya. Itu tadi guys, dia masih mencoba ya. Ya namanya manusia pasti akan berusaha ya kan? Nggak bisa juga kita larang orang suka sama kita ya kan? Lanjut, ada the start ya. Nah di sini dia nih optimis guys, dia yakin bisa mendapatkan kamu ya. Jadi bukan berarti Mas Do bilang dia berhasil ya. Cuma rata-rata orang yang optimis itu peluangnya lebih besar. Kenapa? Orang optimis itu dia harus yakin dulu, pede dulu, ya. Dan kita terkadang itu bisa jatuh hati ya karena sama orang yang pede. Gini aja deh, ya. Ada orang suka sama kamu nih, tapi diam aja, nggak ada ngomong. Sama satu lagi, dia lebih aktif, lebih dekat. Ya kamu tentu akan memilih yang lebih aktif dong. Emang kita bisa baca pikiran orang, oh ini suka sama aku nih, nikahlah sama dia, kan nggak mungkin. Nah jadi di sini ada perjuangan, saya lihat. Ada perjuangan ya. Memang dia ingin ya lebih dekat, dia ingin menyentuh kamu, tapi dia membarengi dengan perjuangan di sini, ada perjuangan dia. Ya. Dan dia di sini masih apa ya guys, belum jadian kalian kalau saya lihat, belum jadi gitu ya. Masih ada perjuangan yang sangat besar di sini ya. Nah, jadi teman-teman di sini mulai ada gambaran ada keberhasilan ya. Keberhasilan di sini bukan kayak langsung jadi, bukan, tapi ada apalah kayak kamunya pun mulai suka juga sama dia, kayak oh ya dia baik. Oh dia ini sering ngajak aku ke sini. Aku kalau lagi ada masalah dia mau nemanin gitu ya. Itu dia. Dan di sini ada gambaran the star juga. Kita lanjut, ada gambaran three of one atau 3 tongkat. Oke. Teman-teman, dia ini melakukan long term, apa? Jangka panjang ya. Jadi di sini dia nggak buru-buru ya. Mungkin kamu udah mulai terasa tadi kan dari gayanya, karena di sini ada gambaran tadi dia itu memperlakukan kamu khusus ya. Mungkin kamu kelihatan gitu, dia kok aku kok agak lain ya. Sama orang kok nggak segini kali gitu. Nah, dan dia kamu udah mulai merasa nih, tapi kok dia nggak nembak-nembak juga ya, kok dia nggak melancarkan aksinya nggak gitu ya. Kenapa? Dia di sini ada gambaran long term, jangka panjang ya. Dia tidak mau ya usaha dia itu berakhir dengan tragis atau sia-sia. Biarlah aku usaha dikit ya, yang penting hasilnya bagus gitu ya. Ya cuman jadi masalah ya kalau terlalu lama PDKT juga ya bisa lama juga ya, orang akan memilih yang pasti-pasti aja lah gitu ya kan. Ini juga bisa berbahaya, bisa jadi bumerang sendiri buat dia. Nih, orang yang sedang berusaha mendekati kamu ya, long term ya. Nah, dan juga ada gambaran decision, pilihan teman-teman. Di sini dia memilih kamu guys. Kalau kita lihat tuh dia memilih ya. Kalau bisa dibilang dia itu banyak pilihan ya. Orang-orang lain bisa aja, mungkin ada yang lebih suka orang tuh lebih suka dia gitu ya bandingkan kamu. Orangnya lebih udah pasti suka dia, tapi dia memilih kamu ya. Itu tadi guys, kalau udah hati yang berbicara kita kayak nggak bisa komen ya. Itu tadi saya bilang, orang kalau udah suka, yang mungkin kita bilang kamu ngapa suka aku sih, bikin jengkel aja kan, nggak mungkin gitu ya. Orang berhak juga ya, kalau kita nggak suka ya tinggal kita tolak aja ya kan gitu. Lanjut ya, lanjut lagi. Ada gambaran Queen of One ya, Ratu Tongkat ya. Di sini ada gambaran kreativitas. Di sini dia melakukan hal yang kreatif teman-teman. Maksudnya apa? Mungkin kamu merasakan berbeda ya sama orang yang pernah mendekati kamu sebelumnya. Mungkin kamu kerasa ya udah dekat-dekat, ujung-ujungnya langsung ngajak check in gitu ya, langsung nembak lah gitu. Nah kalau ini kita lihat ya, dia itu kreatif teman-teman ya. Maksudnya itu dia beda. Dia tidak langsung menunjukkan kalau dia ini bernafsu gitu ya. Ya manusia pasti ada hawa nafsu teman-teman. Kita logika aja lah ya. Lawan jenis ya apa itu pasti ada pikiran nafsu. Tapi dia di sini nggak mau ya. Mungkin walaupun momennya udah apa gitu, dia tidak mau memanfaatkan. Ini adalah kalau saya bilang orang yang gentle ya. Dia tidak mau memanfaatkan keadaan. Susah loh nyari orang seperti ini ya. Justru di zaman yang serba kacau ini, bahkan yang muda itu udah mulai berani sama yang dewasa ya. Bahkan lebih apa ya, tidak ada rasa hormat ya.
langsung tembak ini, minta itu gitu. Kalau ini dia masih memandang hal-hal itu kreatif tadi itu ya. Dia tidak mau dia itu merusak tadi guys, karena ini balik lagi di belakangnya ada jangka panjang. Dia tidak mau merusak planning dia. Ini gambarnya dia serius nih, kalau kita bisa bilang nih serius ya. Orang kalau udah serius tuh dia nggak akan langsung ya udah check in dah kita gini, nggak. Kenapa? Dia memikirkan, nah, kalau udah nikah kan juga bisa nanti. Ngapain aku buru-buru sekarang daripada nanti nggak jadi aku yang menyesal gitu ya. Kenapa juga dia juga memandang tinggi hal-hal seperti ini? Di sini ada justice ya. Dia ini orangnya adil, teman-teman. Dia juga tahu justice ini juga gambaran keadilan, teman-teman ya. Apa yang kita buat itu akan kita tuai. Dia masih memandang hal itu. Dia tahu, teman-teman. Kalau dia hanya tidak menghargai ya, dia bilang aku juga punya orang tua. Coba orang tua aku diginiin, aku pasti marah. Maka itu dia memandang tinggi keadilan. Dia juga takut ya nanti kalau aku punya anak diginiin orang, aku juga pasti marah. Jadi di sini kalau saya lihat dia tidak mengambil kesempatan ya. Di sini dia ini seimbang, balance ya. Jadi dia kalau emang tergantung kita, kalau terbawa momen ya kadang ya bisa aja ke arah nafsu, tapi dia mungkin akan bilang nggak boleh, kita masih belum muhrim, kita masih belum ini. Bukan berarti kita bilang dia ini sok-sokan ya, tapi dia memandang ke arah yang tinggi ya, justice gitu ya. Susah ya di zaman sekarang nyari yang kayak gini, waduh susah banget guys. Coba aja kamu tawarin nih, kalau nggak bejibun yang mau ya kan gitu. Terakhir ada Ace of Cup nih dia. New love, cinta baru atau feeling, ini dia perasaan. Jadi kalau kita lihat nih, orang yang ingin menyentuh kamu ini adalah stranger ya, orang asing ya. Yang mana dia sedang berusaha mendekati kamu dan mulai ada keberhasilan. Kalau kita lihat di sini tadi, bukan keberhasilan sih, maksudnya kamu pun mulai merespon yang baik lah gitu ya. Dan di sini dia masih memandang norma-norma yang sangat tinggi ya, dia tidak mengambil kesempatan ya. Dia masih memandang justice ya, dia tahu ya, yang salah ini akan dibalas juga, akan ada pembalasan lah gitu ya. Kenapa dia sampai bisa seperti ini? Karena ada cinta, perasaan. Jadi dia membawa cangkir, menawarkan, nih loh, aku datang serius loh. Kalau aku emang mau niat jahatnya, aku udah check in sama aku udah pergi gitu. Nah, jadi di sini dia nggak mau ke arah sana ya, dia lebih ke arah norma tadi dipandang dia ya. Dia lebih mengarah kesopanan lah ya kita bilang. Karena serius guys, beda ya orang yang serius sama yang modus ya teman-teman ya. Kalau modus tuh intinya dia bisa mendapatkan kamu, udah dapat, dah pergi. Kalau orang yang serius dia akan menjaga kamu, beda ya, nggak akan merusak kamu, dia akan jaga kamu ya. Karena dia tahu ini jangka panjang. Aku nggak mau selesai sampai di sini. Aku maunya kita sampai di pernikahan, seperti itu ya. Jadi inilah gambar orang yang ingin menyentuh kamu atau menggapai lah bahasa gampangnya. Orang yang ingin menggapai kamu, sedang ada usaha dari dia. Oke, teman-teman, sampai sini aja. Thank you banget udah nonton. Kita akhiri. Akhir kata, salam dari Mas Do. Dadah guys, dah.